kerajaan 1000 tahun in detail ya. Kerajaan 1000 tahun in detail ya, secara detail. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Suhu mau ngasih edukasi penjelasan ya, pada dengerin duduk manis. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya istilah kerajaan 1000 tahun itu tidak ada di Alkitab. Nah, ayo, baru denger kan? Kerajaan 1000 tahun itu tidak ada di Alkitab. Yang ada masa 1000 tahun. Di dalam itu hanya ada di 4 ayat. Wahyu 20 ayat 4, ayat 5, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 7. Masa 1000 tahun. Tidak ada istilah kerajaan 1000 tahun. Baru denger toh? Makanya duduk manis nih ya. Suhu sedang ngasih pengajaran ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah kerajaan 1000 tahun. Yang ada masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 7. Lalu bagaimana kok muncul pemahaman kerajaan 1000 tahun? Salah enggak itu Pak? Enggak salah. Sebab Yesus sering menyebut kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu salah satu definisinya adalah masa 1000 tahun itu. Kerajaan 1000 tahun. Kan ada berapa definisi kerajaan Allah? Ada 5 ya. Nomor 1 adalah Roh Kudus. Itu kerajaan Allah ya. Kalau aku mengusir dalam Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Maksudnya Roh Kudus. Definisi kedua adalah kerajaan yang 1000 tahun ini. Definisi ketiga adalah kerajaan Allah yang sekarang langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku, di lapis ketiga sana. Definisi yang keempat adalah sama, masih di lapis ketiga sana di atas, tapi ketambahan penghuni, yaitu saat rapture. Definisi kelima adalah Yerusalem baru, surga di bumi baru. Jadi salah satu definisi kerajaan Allah adalah kerajaan 1000 tahun. Oke, terjadinya di mana Pak? Terjadinya di bumi bulat ini. Ya di bumi bulat ini. Jadi kalau Anda dengar masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, terjadinya di bumi bulat ini. Ya, belum kiamat, belum. Di antara 2 perang besar. Ya, setelah perang Harmagedon, lalu sebelum perang Gog dan Magog ya. Oke, diperintah di mana Pak? Di Yerusalem. Siapa yang memerintah? Anak domba. Tidak boleh memakai nama Yesus, ya nggak boleh. Nanti kalau pakai nama Yesus, Yesusnya 2 kali ya, dibentuk 2 kali. Nanti nabrak Yesaya 43 ayat 10. Pak, kalau Yesus memakai nama anak domba, kira-kira Petrus memakai nama siapa Pak? Memakai nama Kefas. Yohanes ikut memerintah juga dalam kerajaan 1000 tahun. Yohanes mungkin pakai nama Boanerges ya. Dan semua nama-nama alias yang sering disebut di Alkitab itu. Nanti Tadeus ya memakai nama alias ya, bukan nama utama ya. Oke, terus Yohanes Pembaptis siapa? Yohanes Pembaptis karena itu yang bahas-bahas segala itu ya. Seperti itulah ya. Ya memakai nama-nama alias ya. Ya, terus diperintah dari Yerusalem ya. Terus modalnya adalah anak-anak kecil ya. Di kitab Markus itu nanti description-nya ada kok di dalam komen ya. Kemudian dengan modal anak-anak kecil itu kurang lebih 15 generasi. Iblisnya dipenjara dulu. Jadi karena iblis dipenjara, maka semua penghuni Yerusalem itu semua umat di dalam kerajaan 1000 tahun itu semua tidak ada yang jahat. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi Efesus 2 ayat 11 digenapi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa masih disebut bagi kemuliaan Bapa, Allah, Bapa? Ya karena ini masih ada orang Yahudi di Yerusalem yang Yahudi Kristen. Yahudi Kristen masih boleh menyebut nama Allah, menyebut Allah itu Bapa, masih boleh.
Kemudian sudah itu lalu berita ya, yang diberitakan adalah Injil kekal, bukan Injil Kristus, bukan. Wahyu 14 ayat 6 ya. Injil kekal artinya Yesus yang kekal sebagai Tuhan Allah Alfa Omega itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian di situ masih dirayakan Paskah ya. Nanti di description-nya ada kok ya. Dibaca di description-nya selain dengerin tausiah dari Suhu ya, tausiah. Saudara lain dengerin tausiah dari Suhu HTD ya. Ini semua yang saya sampaikan ini Anda nggak pernah dengar ya. Ayo, apakah Anda pernah dengar bahwa ternyata tidak ada Pak di Alkitab itu kerajaan 1000 tahun. Ternyata kerajaan 1000 tahun ada di bumi yang sekarang ini. Ternyata diperintah dari Yerusalem. Ternyata bait Allah ketiga dibangun di situ. Ternyata di situ Yesus memakai anak domba. Lalu Petrus memakai Kefas. Lalu Yohanes memakai Boanerges. Pernah terpikir nggak? Makanya ini dengerin tausiah dari Suhu HTD ya. Berlangsung dari tahun berapa? 4965 sampai 5965, pas 1000 tahun. Yang diberitakan Injil yang kekal. Pernah denger nggak? Nggak pernah Pak. Makanya ya dengerin ya tausiah dari Suhu HTD. Anda nggak pernah dengar itu, dijamin nggak pernah dengar. Pendeta romo-romo di luar sana, pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, dijamin nggak pernah dengar dan nggak pernah paham apa itu kerajaan 1000 tahun. Makanya dengerin tausiah dari Suhu HTD. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Pembahasan ini akan ada di dalam session tanya jawab hari Rabu ya. Kita pengantarnya ini soal ini ya, soal kerajaan 1000 tahun ya, supaya Anda semua tahu, walah Pak, kerajaan 1000 tahun ternyata seperti ini ya, detailnya ternyata kita semua ini terperangah Pak, nggak pernah ngerti kayak gini lah ya. Nggak pernah ngerti kok, nggak pernah denger kok maki-maki bidatin HTD. Iya. HTD itu dibidat-bidatin. Hati-hati loh, bidatin HTD. Kalau saya lapor sama Yesus, you pass away. Nggak main-main loh. Makanya jangan bidat-bidatin HTD ya. Dengerin tausiah dari Suhu HTD. Mesti begitu saudara-saudara ya. Ternyata masalah kerajaan 1000 tahun itu sangat detail Alkitab menjelaskan dan Anda tidak pernah dengar. Selama ini Anda ya mohon maaf lah dibohongin sama pendeta kaleng-kaleng sama romo kaleng-kaleng tentang kerajaan 1000 tahun ya. Setelah Anda dengerin ini Anda tepuk jidat terus. Wah, tepuk jidat ini nggak pernah denger yang kayak gini. Dicek-cek, iya memang nggak ada Pak. Namanya kata-kata kerajaan 1000 tahun nggak pernah ada di Alkitab ya. Ada sih, itu dipakai judul perikop ya oleh LAI. Tapi ayat Alkitab yang menulis tentang kerajaan 1000 tahun tidak ada. Yang ada masa 1000 tahun. Ada 4 ayat. Ya, clear Bapak Ibu Saudara ya. Jungkir balik ya. Anda yang memahami selama ini kerajaan 1000 tahun itu entah berantah di mana ya. Ya, ayat Alkitab very clear kok. Anak domba menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun tuh Zakaria 14 ayat 4. Lalu ayat 9, dan namanya adalah satu-satunya. Artinya anak domba itu memerintah seluruh dunia. Pusatnya di Yerusalem. Jadi semua bangsa nanti, bangsa-bangsa dunia ini diperintah dipusatkan di Israel. Kalau Anda yang mengatakan Israel bakal musnah, salah. Israel tidak akan musnah. Yang musnah apa Pak? Yang lenyap musnah itu apa Pak? Jelas Kedar gitu kok. Yesaya 21 ayat 16. Ya, kemuliaan Kedar akan musnah. Kalau Israel nggak akan musnah sampai kiamat. Nanti jadi pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Bangsa-bangsa lain yang di Amerika dan lain-lain diperintah oleh raja-raja itu, para rasul itu. Ya, hidup kembali. Anda tahu nggak? Hidup kembali. Perhatikan tuh Wahyu 20 ayat 4. Makanya dengerin tausiah Suhu HTD ya. Duduk manis ya. Para pendeta, para romo kaleng-kaleng ya, romo teologi ya. Ya, yang kerjanya nyesatin melulu ya, pendeta-pendeta belajar teologi, para mukalab-mukalab dengerin. Pengetahuanmu tentang kerajaan 1000 tahun nggak ada sekuku hitamnya
suhu HTD. Makanya kalau HTD tausiah didengerin, duduk manis ya. Ya nggak ada sekuku hitamnya kok Pak Pendeta HTD kok linknya banyak banget ya. Ya namanya dibuka pikiran mengerti kitab suci ya begitu. Makanya sembah Yesus. Allah itu punya nama Yesus ya. Baru Anda bisa paham ya. Kalau Anda menolak itu Allahnya Bapa, primitif Pak. Allah kok Bapa? Allah kok Tritunggal itu primitif Pak. Allah kok segitiga itu primitif itu. Zaman Flintstone ya. Allah kok segitiga? Allah itu punya nama Yesus. Nah, dari sebelum segala abad ya. Anda nggak akan paham memahami kerajaan 1000 tahun kalau Anda tidak dibuka mengerti kitab suci seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang sudah rapture hidup kembali datang ke bumi betul, tapi nggak boleh pakai nama yang pertama. Makanya Yesus memakai anak domba. Kira-kira Paulus memakai yang hasbah itu siapa itu namanya itu ya. Kemudian Paulus nggak tahu memakai nama siapa. Kalau Yohanes pakai hasbah itu, terus Yohanes yang di Pulau Patmos akan memakai Boanerges ya. Petrus akan memakai Kefas. Terus siapa lagi tuh yang Tadeus segala itu ya. Nama-nama yang seperti itu yang akan dipakai gitu ya. Terus dia itu roh ya. Bisa ngilang, makanya Yesus menampakkan diri itu 40 hari itu bisa dipegang, bisa makan, tapi bisa ngilang juga. Bayangin nanti ya, di dunia ini diperintah oleh Yesus yang memakai nama anak domba. Bisa dilihat, terus nanti kalau ini bisa ngilang. Ya, Amerika diperintah oleh Petrus, mudah-mudahan Indonesia diperintah oleh Petrus nanti. Ya, di situ ditegaskan begini, wahai Petrus kan salah satu yang nulis tentang Kristen, 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, Kristen itu kayak gini gitu. Atau Indonesia diperintah oleh Paulus. Kan di sini itu Paulus paling dibenci. Di sini kan Paulus paling dibenci ya. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi very clear ya. Makanya kok nggak pernah dengar Pak ya. Ternyata kerajaan 1000 tahun iya ya, nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Anda cari ya. Kerajaan 1000 tahun kagak ada. Yang ada masa 1000 tahun. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allahu Akbar, Allahu Ahad Warabani itu. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.